Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah memprediksi Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan kubu 01 dan 03. Dia menilai MK masih tersandera dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Herdiansah menyebut meski menolak, putusan MK belum tentu bulat karena dia meyakini akan ada hakim MK yang memberikan pandangan yang berbeda dari putusan. Dia mengatakan MK saat ini masih tersandera putusan 90 yang lebih dulu diputuskan. Menurut dia, kalau MK mengabulkan permohonan pemohon, artinya MK sedang menampar muka sendiri. Itu yang membuat publik memprediksi MK akan menolak permohonan, ucap dia. Apakah kecurangan menjadi wajah asli demokrasi? Kecurangan TSM sesungguhnya tak hanya sering terjadi pada proses pemilu atau pilpres. Kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif justru melekat pada sistem politik demokrasi itu sendiri. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Ibu Inas dari Forum Tabayun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah Kiai. Ini MK ya sedang lagi dapat job. Ya, jadi MK ini eh, terkait dengan gugatan terhadap kecurangan Pilpres yang terjadi itu yang menolak gugatan yang diajukan oleh paslon Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Keputusan MK ini seolah hanya mengulang keputusan MK pada Pilpres 2019 yang dalam tanda kutip memenangkan pasangan Capres Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin saat itu. Apakah seperti itu, Kiai? Em, Sebetulnya dari sisi apa namanya em, keputusannya itu sendiri sudah diduga banyak pihak ya, bahkan bahwa itu nanti akan em, memenangkan memenangkan pasangan 02. Dan terbukti kemudian persis seperti yang diduga oleh banyak pihak, em, gugatan tuntutan itu semuanya ditolak, ya semuanya ditolak. Nah, ini semakin mengkonfirmasi bahwa sebetulnya sistem yang ada, yaitu demokrasi itu sendiri merupakan memang sejak dari sononya, ya dari asalnya itu sudah mengandung kecurangan. Maka apapun upaya untuk um, melestarikan demokrasi ini, untuk baik itu menggugatnya ataupun mendukungnya, itu sebetulnya pasti akan bias dengan kecurangan-kecurangan. Saya kira demikian, Mas. Memang kenyataannya seperti itu. Ya, jadi pasti curang gitu ya. Iya. Kiai, apakah kecurangan dalam suksesi kepemimpinan ini ya memang menjadi watak aslinya dari sistem demokrasi? Dan apakah kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif ini tidak hanya terjadi pada helatan pilpres dan pemilu, Kiai? Iya. Begini ya, em, kenapa kecurangan itu bersifat asasi dan kemudian akan merembet pada perkara-perkara cabangnya? Karena dalam sistem demokrasi
kecurangan itu sudah terjadi di dalam dua hal sekaligus. Yang pertama adalah dari sisi asas, ya, asasnya itu sendiri sudah keliru, sudah penuh dengan kecurangan, dan yang kedua dari sisi yang turunannya yang agak lebih praktis adalah dari sisi kedaulatannya. Nah, dari sisi asas, asas dalam demokrasi itu kan asasnya kan sekularisme, artinya Fasluddin anil hayah, memisahkan agama ini dari kehidupan. Artinya agama, agama apapun, termasuk agama Islam yang mayoritas dipeluk oleh mayoritas penduduk negeri ini, itu tidak boleh mengatur kehidupan. Nah, ini tidak boleh mengatur kehidupan. Memang demokrasi itu mengakui keberadaan Tuhan, tetapi demokrasi tidak mengakui otoritas Tuhan, otoritas agama di dalam mengatur kehidupan manusia. Nah, ini kan sebetulnya seperti apa ya, seperti bom waktu. Di satu sisi mengakui keberadaan Tuhan, tapi di sisi yang lain tidak mengakui otoritas Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, ini kan sangat kontradiktif. Nah, ini dari sisi asas ini sudah keliru. Kemudian dari sisi kedaulatan, ya, dari sisi kedaulatan. Kedaulatan ini ada dua aspek. Yang pertama adalah kedaulatan hukum. Siapa sih sebetulnya yang berhak menentukan hukum? Dan yang kedua, kedaulatan dari sisi power, dari sisi kekuasaan. Siapa yang sebetulnya berkuasa? Nah, dalam sistem demokrasi, asyadah atau kedaulatan yang paling berhak membuat hukum itu ternyata bukan Tuhan Sang Maha Pencipta. Kedaulatan itu dari sisi hukum, hak menetapkan hukum itu ada pada manusia. Pada manusia sepandai apapun gelarnya, jelentrek-jelentrek berjejer, pertanda bahwa dia itu orang cerdas, maka tetap dia terbatas. Himpunan daripada manusia yang terbatas ini tidak akan bisa mumpuni menentukan baik dan buruk, benar dan salah, mana yang boleh, mana yang tidak akan bisa. Maka ini pasti dari sisi kedaulatan untuk menetapkan hukum ini, maka manusia itu pasti sangat terbatas. Kemudian dari sisi apa namanya kedaulatan dari sisi dalam arti kekuasaan. Siapa sebetulnya yang berkuasa di dalam sistem demokrasi? Ternyata fakta menunjukkan yang paling berkuasa dalam sistem demokrasi itu adalah pemilik modal. Kalau para oligark atau para cukong dalam bahasa dalam bahasa awamnya, para cukong, para pemilik modal, para cukong itu yang bekerja sama, berkong-kali kong dengan penguasa, bersama-sama pengusaha bersama-sama untuk berkuasa, sehingga kekuasaan itu tidak akan bisa diabdikan untuk melayani masyarakat banyak, tidak akan bisa. Justru masyarakat banyaklah yang harus mengabdi demi para penguasa dan pengusaha itu. Nah, inilah dua kecurangan yang sangat mendasar di dalam sistem demokrasi. Nah, karena sistem kepemimpinan itu akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akhirnya kecurangan dalam sistem kepemimpinan ini akan merembet mempengaruhi seluruh lini kehidupan. Nah, ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah, ya. Karena apa? Beliau bersabda, ad-dinul mar'i ma'ad-dini khalilihi, bahwa agamanya seseorang itu akan mengikut agama pemimpinnya. Kalau agama pemimpinnya itu sudah dipenuhi dengan kecurangan, maka ini akan merembet pada level di bawahnya terus. Dan ini sebagaimana yang bisa kita lihat faktanya dalam kehidupan saat ini, tidak hanya di dalam pilpres saja, tapi sampai pada pengaturan seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa ini akhirnya penuh dengan kecurangan. Sederhananya ya,
kalau dalam Islam misalkan zakat, konsep zakat itu dari orang kaya untuk seluruh para duafa, seluruh pihak yang berhak menerima zakat. Tetapi dalam sistem demokrasi dengan sistem pajaknya itu dari rakyat kecil diabdikan untuk para penguasa dan pengusaha. Nah, ini kan betul-betul sebuah kecurangan gitu ya. Kecurangan artinya ketidakadilan. Nah, begitu, Mas. Baik, Kiai, apakah dalam keberpihakan demokrasi ini sebenarnya berpihak kepada rakyat atau yang lain? Ya. Ya, ini sebetulnya kalau kita 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 telisik lebih dalam, ini bentuk kecurangan ketiga. Ya. Bentuk kecurangan ketiga itu masalah keberpihakan. Nah, harusnya siapapun pemimpin itu kan harusnya betul-betul berpihak kepada kepada rakyat, pihak yang dipimpin dan kepada pihak yang dipimpin itu secara adil. Kan begitu harusnya itu. Keberpihakan itu seharusnya adalah keberpihakan berdasarkan hukum yang betul-betul adil. Sehingga baik yang memimpin maupun yang dipimpin itu betul-betul merasakan bahwa negara itu adil baginya, hadir baginya. Sehingga dia merasakan bahwa negara betul-betul berpihak secara adil baik kepada yang memimpin maupun yang dipimpin. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa keberpihakan itu di dalam sistem demokrasi, keberpihakan itu hanya dirasakan bagi mereka yang berkuasa. Keberpihakan kepada wong cilik dalam sistem demokrasi itu ternyata hanya klaim, hanya jargon. Rakyat kecil dalam sistem demokrasi, wabil khusus dalam pemilu, itu hanya disapa 5 tahun sekali. Sedangkan di luar itu, ketika mereka sedang berkuasa, maka hukum-hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan itu ternyata menyusahkan rakyat kecil. Nah, ini. Dengan demikian, orang-orang yang berkuasa, yaitu para penguasa dan para pengusaha, itu cenderung melahirkan produk-produk hukum yang akan melayani mereka. Sehingga nampak sekali keberpihakannya itu kepada oligarki. Makanya sampai di negeri barat itu tempat asal lahirnya demokrasi itu 1%, maaf, 99% for 1%. Para penguasa dan para pengusaha itu kurang lebih 1%. Sedangkan rakyat yang 99% itu ternyata mereka lah yang melayani yang 1%. 99% for 1%. Nah, ini sesuatu yang secara akademik, ya, rumusan ini, fakta ini secara akademik itu bisa dilihat secara nyata dan sudah banyak para ahli yang merumuskannya bahwa demokrasi itu selalu cenderung seperti itu. Rakyatlah yang melayani penguasa dan pengusaha. Jadi dari sisi keberpihakan nyata sekali, ya, keberpihakan demokrasi itu ternyata hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha. Demikian, Mas. Ya, terakhir Kiai, jika memang demikian, lantas sistem apa yang harus diperjuangkan gitu ya? Kalau memang demokrasi sudah seperti itu, apakah ada sistem hukum, sistem politik yang solutif untuk problem ini, Kiai? Ya. Setelah terbukti bahwa sistem demokrasi itu penuh dengan kecurangan, minimal 3 kecurangan tadi itu ya, kecurangan dari sisi asas, ya, kemudian kecurangan dari sisi kedaulatan, baik kedaulatan pembuat hukum maupun kedaulatan dari sisi siapa yang sebenarnya berkuasa,
Dan kecurangan yang ketiga adalah kecurangan dari sisi keberpihakan. Mereka mengaku berpihak kepada rakyat, kenyataannya hanya klaim saja. Maka ini suatu tamparan dan suatu pelajaran bagi para tokoh-tokoh Islam yang masih memperjuangkan demokrasi. Maka dengan 3 jenis kecurangan itu seharusnya menyadarkan kita. Justru kita akan kecil kalau kita terus memperjuangkan tegaknya demokrasi. Ya. Pasti akan kecil. Dan sejak 2014, kemudian 2019, dan kemudian terulang lagi di 2024, ternyata kita memperjuangkan Islam melalui jalan demokrasi itu ternyata hasilnya adalah kekecewaan. Maka seharusnya ini membuat kita sadar, kita harus betul-betul berjuang, memperjuangkan satu sistem, tiada lain dan tiada bukan adalah sistem Islam. Alasan yang pertama, secara asasi, sistem Islam itu berasal dari zat yang maha adil. Pasti dia akan bersifat adil. Kemudian yang kedua, Islam itu berasal dari zat yang maha benar. Maka dia satu-satunya yang paling benar untuk diperjuangkan. Nah, ini kalau kita dekati dari sisi historis, ya, Islam itu secara historis telah menunjukkan keadilannya. Betapa kalau dia penguasa telah bertindak adil, maka dia akan merasakan keadilan Islam. Kalau Islam betul-betul diterapkan, maka rakyat pun tidak peduli dia itu muslim atau non-muslim, dia akan merasakan keadilan Islam. Kita masih ingat satu kisah di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah berkonflik dengan seorang Yahudi, dan begitu dibawa ke pengadilan dan ternyata yang benar adalah Yahudinya itu, karena memang itu terkait dengan sengketa baju perang, dan ternyata itu memang betul-betul miliknya si Yahudi, maka qadhi, hakim pada waktu itu kemudian memenangkan si Yahudi itu. Nah, gara-gara ini kemudian si Yahudi itu melihat keadilan Islam dan kemudian memeluk Islam. Nah, luar biasa. Nah, itu secara historis. Sedangkan secara politis, kalau kita itu memperjuangkan demokrasi, maka Islam itu seolah-olah kita jadikan alat untuk mendukung demokrasi. Nah, ini berarti kan kita hanya memperalat Islam untuk kemenangan demokrasi. Nah, alhamdulillah saat ini sudah banyak ya para kiai, para tokoh. Oh iya ya, ternyata selama ini tuh kita, yaitu Islam ini dan umat Islam itu hanya diperalat untuk memperjuangkan demokrasi, dan ternyata demokrasi dari sononya penuh kecurangan. Jadi kita ini dicurang. Nah, ini harusnya membuat kita tersadar bahwasanya hanya Islamlah yang harus kita perjuangkan dengan segenap resources, dengan segenap sumber daya kita, supaya kita di dunia tidak kecewa dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan, karena kita semata-mata memperjuangkan Islam saja, bukan yang lain. Demikian, Mas. Baik, Kiai, terima kasih atas paparannya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat darinya. Semoga Kiai Abu Ina sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk lebih mendapatkan keberkahan, insya Allah di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.